Yang teman-teman sekalian, masih di channel saya kita akan berbicara tentang politik. Sedang ramai juga ada pembicaraan mengenai pembuatan patung Soekarno gitu kan. Patung Bung Karno di Jogja, pun ada rencana di Bandung katanya, di Cikalong Wetan itu, Bandung Barat berarti ya. Jadi pembuatan patung Soekarno itu tentu akan menghabiskan biaya yang sangat banyak gitu kan, kabarnya sampai miliaran gitu kan. Dan itu tentu tujuannya adalah sebagai untuk mengingat sosok dari Bung Karno sebagai perumus Pancasila, proklamator gitu kan, bahwa suatu masyarakat itu harus ingat kepada jasanya para pahlawan, dan khusus adalah ingat kepada Bung Karno gitu kan. Ya, Bung Karno itu seorang yang sangat besar, dia punya jasa besar, juga memiliki kecintaan kepada rakyat. Dia ingin memastikan persatuan nasional itu harus terjaga, dan juga anti imperialisme, penjajahan di dunia harus dihapuskan. Di bidang ekonomi, Bung Karno tentu saja berprinsip soal marxisme, suatu di dalam ekonomi itu kita harus bisa mandiri, harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, dan tidak boleh dieksploitasi oleh orang gitu kan, atau istilahnya berdikari gitu kan. Ya, Bung Karno sosok yang sudah besar. Saya membicarakan kebesaran Bung Karno itu ya mungkin tidak menambah kebesaran Bung Karno, ini udah besar gitu kan. Nah, kalau dari sisi kebijakan anggaran ya tentu saja pembuatan patung itu biayanya mungkin akan miliaran juga ya, besar ya mungkin ya biayanya. Kemudian dari sisi tafsiran ideologis gitu kan, membuat patung Bung Karno itu untuk mengingatkan kita tentang Pancasila, demokrasi ya, persatuan nasional lah, intinya seperti itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita gugat gitu ya, tidak bisa kita protes gitu kan. Yang ya mungkin ada satu celah yang harus diprotes itu ya, daripada menggunakan anggaran untuk membuat suatu yang mungkin tidak urgen gitu kan. Ini bicara tentang urgen tidaknya gitu kan. Ya bagaimana kalau uang yang untuk membuat patung itu digunakan untuk membuat puskesmas di pelosok Jawa Barat gitu tuh, di pelosok Indonesia gitu kan, atau menambah fasilitas alat kesehatan masyarakat, itu lebih baik gitu kan di sana gitu kan. Jadi program itu kesehatan itu sangat penting gitu kan, untuk atau memperbaiki sekolah gitu kan, dan harus diawasi gitu kan ya, pembangunan sekolah di desa-desa gitu kan, dimanapun terus diawasi gitu kan. Dan saya pikir pembuatan patung ini urgensinya apakah ada gitu, ini sangat perlu dikaji lagi lah. Kita tidak menolak ketokohannya Bung Karno gitu kan, sejarah besarnya Bung Karno sebagai the great man gitu kan, kalau kata Thomas Carlyle itu kan, bahwa Bung Karno ya orang-orang besar lah yang mengubah Indonesia, mengubah dunia gitu kan, tidak bisa. Nah, dari satu sisi kan tentang anggaran pembuatan patung ini, apakah pasti besar ya, dan urgennya apa gitu untuk membuat itu kan yang namanya untuk mensosialisasikan Pancasila, penguatan Pancasila itu kan ada lembaganya gitu kan, yang BPIP itu kan, itu udah apakah kurang gitu adanya eksistensi lembaga BPIP itu gitu kan. Dan tentu saja yang namanya konsep ideologi, kesadaran tentang suatu komitmen untuk persatuan nasional itu kan harus lewat pendidikan, diajarkan gitu kan ya. Dengan patung juga mungkin ada efeknya gitu kan, tapi lebih bisa dibandingkan mana yang lebih bermanfaat atau mana yang lebih bisa berpengaruh gitu kan. Terima kasih.
Semoga kita bisa melanjutkan cita-cita Bung Karno tentang kesejahteraan, tentang persatuan nasional gitu kan. Dan jadi bangsa yang bukan jadi bangsa tempe gitu kan, jadi bangsa yang mercusuar di dunia gitu kan. Terima kasih.